Saya rekam lagi. Ya, sekarang kita masuk kepada string ya. Sekarang kita masuk kepada string. Kita sudah belajar number ya. Kita sudah bicara tentang integer. Kita sudah bicara tentang float dan varian-variannya. Sekarang kita masuk kepada tipe data yang baru yang namanya adalah string. Hari ini kita akan belajar dua tipe data. Yang pertama adalah string, yang kedua nanti adalah boolean ya, boolean. Nah, sekarang kita ketemu sama string. Kita akan belajar tentang concatenation ya, menggabungkan. Kita akan belajar tentang metode-metodenya. Kita juga akan belajar tentang input. Dan input kita sudah belajar tentang input kemarin ya. Jadi nanti kita bahas input lagi di sini. Oke, saya masuk ke pembahasannya aja. You have learned how to express number, operation and variable ya. Kita sudah belajar tentang bagaimana mengekspresikan angka, operasi-operasinya dan variabel. Kemudian pertanyaannya adalah what about word ya? Bagaimana dengan kata-kata? In Python, anything that goes between single or double quote are considered a string. Gitu ya. Jadi sebenarnya ada lagi yang namanya triple ya, ada yang 3 itu juga sebenarnya termasuk gitu ya. Yang docstring itu sebenarnya juga itu string juga ya. Oke, nah jadi string itu adalah tipe data yang diawali apakah dia single atau double kayak gitu. Coba kita sedikit kita praktekkan ya. Kita praktekkan di sini. Tadi pernyataannya adalah apapun yang diawali oleh tanda petik 1 dan tanda petik 2 itu adalah string gitu ya, string. Jadi kalau kita punya misalnya hi kemudian tanda petik 1 kemudian halo dunia seperti ini ya. Oke. Ya, Anda kalau pengen amannya Anda restart kernel aja. Ya, silakan di kernel, kemudian restart kernel, kemudian clear all outputnya, restart kernel and clear all output supaya kita punya variabelnya refresh semua gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah hi. Ya, hi di sini. Kalau kita lihat tipenya ya, tipenya adalah string, str ya. Jadi str adalah string ya, str adalah string. Kalau kita punya hi misalnya underscore 2 kemudian halo global gitu ya. Di sini juga adalah string. Kenapa string? Karena tanda petik 2 kayak gitu ya. Jadi string itu diawali tanda petik 1, diakhiri tanda petik 1. Diawali tanda petik 2, diakhiri tanda petik 2. Tapi kalau misalnya seperti ini kalau kita lihat tipenya ya, tipe kemudian hi 2 underscore ya. Ini adalah str. Tapi kalau misalnya kita bilang angka sama dengan 100 ya. Oke, absennya mana absennya? Absennya mana? Sekarang tanggal berapa sekarang? 15 ya. 15. Oke, kita tanya sama absen nomor 15 ya. Oh, enggak ada ya. Berarti kita nanya sama yang pertama. Mas Auzil mana Mas Auzil? Ya, Mas Auzil. Ini tipe datanya apa? Apakah integer, apakah float, apakah string? String. Taunya string dari mana? Ada tanda petiknya. Type angka. Oke. Mas Azril. Bukan Azril. Auzil. Kalau ini angka underscore 2 sama dengan 100 gitu. Ini string apa integer? Integer. Ya, oke. Nah, sekarang kalau misalnya hi sama dengan tanda petik 1 apa kabar, tapi kita akhiri dengan tanda petik 2 ya, kira-kira error enggak?
Jadi kita menggabungkan antara tanda petik 1 sama tanda petik 2. Kira-kira error nggak? Error ya. Dia error. Kenapa error? Karena awalnya adalah tanda petik 1 kayak gitu ya. Nah, nanti di apa namanya? Di e-booknya nanti dibahas satu-satu ya. Nanti di e-booknya satu-satu. Di sini saya cuma agak cepatnya aja. Ya, jadi kalau kita mau ulang, string adalah tipe data yang diawali oleh tanda petik ya, atau tanda petik satu tanda petik atau 2 tanda petik ya. Tapi kalau diawali oleh 1 tanda petik maka diakhiri dengan 1 tanda petik. Oke, kalau kita awali 2 tanda petik maka diakhiri dengan tanda petik. Kemudian ini walaupun value-nya adalah 100, tapi karena 100 diawali oleh tanda petik 2 diakhiri dengan tanda petik 2, maka itu juga adalah sebuah string. Walaupun nanti kita bisa casting ya, bisa kita ubah gitu ya. Oke, itu adalah str. Nanti ada lagi banyaknya variasi-variasinya. Oke, string are commonly used to express word ya. Dikatakan string biasanya digunakan untuk mengekspresikan kata-kata, but they have many other uses, including displaying information to user and retrieving information from user. Oke, ini ya. Ini adalah beberapa penggunaan dari string ya. Jadi untuk menampilkan informasi atau mendapatkan informasi dari user. Ini udah kita lakukan ketika input ya. Nanti kita ketemu lagi sama input. Nah, ini adalah beberapa contoh dari string ya. Jadi kalau di string, pokoknya apapun yang ada di antara tanda petik 1 dan tanda petik 2, maka ini dianggapnya sebuah string gitu ya. Ada di awal tanda petik 1 tanda petik 2, maka ini adalah string ya. Seperti itu. Ini adalah string, ini adalah string. Oke. In this section, di bagian ini you will gain proficiency. Anda akan menguasai string by examining string method. Nanti kita akan ketemu dengan method. Nanti saya kasih tugas Anda mencari beberapa method. Method itu metode ya. Ada juga concatenation ya, penggabungan dalam string ya. Kemudian kita akan belajar tentang built-in function including print sama len ya. Yang udah kita pelajarin print, kalau len kayaknya belum ya. Len adalah digunakan untuk mengetahui banyaknya karakter. Karena string adalah contoh dari collection data type ya. String ada collection data type. Apa collection data type? Collection data type adalah tipe data ya, tipe data yang menyimpan banyak gitu ya, yang menyimpan kumpulan data gitu ya, kumpulan data gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah string, itu adalah kumpulan dari karakter gitu ya. Jadi gampangnya adalah string itu adalah kumpulan dari karakter ya. Himpunan atau kumpulan dari karakter, himpunan atau kumpulan dari karakter, kumpulan dari karakter. Maka dia dikatakan sebagai apa? Collection data type. Apa itu collection data type? Tipe data yang menyimpan kumpulan data ya. Nanti kita lihat contohnya. Saya ngikutin aja. Although string may use single or double quote ya. Walaupun string dapat menggunakan single atau double quote, a given string must be internally consistent ya. That is, if a string start with a single quote, it must be end with single quote ya. Walaupun string dapat menggunakan 1 tanda petik dan 2 tanda petik, tapi dalam penggunaannya harus konsisten. Maksudnya kalau awalnya 1 maka akhirnya juga 1. Kalau diawali tanda 2 tanda petik maka juga diakhiri dengan 2 tanda petik. Itu dimaksud dengan konsisten. Kalau enggak nanti kita error ya, seperti tadi. Oke, you can take a look at valid and invalid string ya. Kita lihat exercise 7 ya. Sekarang kita lihat exercise 7. 18 ya. Oke, 18. Kita masuk ke part 18. Di sini silahkan kita praktekkan ya. Di sini mulai masuk detail di di stringnya. Oke, silahkan. Nanti
pelan-pelan kita belajar sampai ke yang lebih kompleksnya lagi. Kita masuk ke part 18. Di part 18 ini ada exercise 7 ya. Di part 18 ada exercise 7, silakan Anda ikutin. Anda bisa lihat di PDF-nya juga. Ya, saya praktekkan di Jupyter Lab-nya. Ya, oke, kita mulai ya. Nah, di sini kita masuk kepada saya kasih namanya misalnya exercise 7. Exercise 7. Kita masuk kepada string error syntax ya. Oke, pertama kita akan belajar tentang valid string ya. Di sini adalah valid string. Ya, kita punya variabel namanya bookstore ya. Ejanya bener nggak? Kemudian city light ya, city light. Oke. Nah, di sini ya, di sini dikatakan sebagai valid string ya. Valid string. Oke, saya mau masuk dulu ke bookstore ini ya. Saya mau detailkan dulu tentang string. Saya mau masuk kepada index ya. Saya jelaskan di sini aja. Nanti kita balik lagi ke teorinya yang sesuai dengan tadi saya katakan string itu adalah collection data type ya. String adalah collection data type. Itu ya. Data type. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya contoh. Contohnya adalah bookstore ya. Bookstore itu sama dengan apa? Sama dengan city spasi kemudian light gitu ya. Oke, light pakai S. Nah, sekarang kita akan detailkan ya. Kalau yang namanya koleksi, maka nanti ada yang namanya urutannya. Ya, yang namanya koleksi itu misalnya koleksi apa misalnya? Misalnya koleksi apa yang kita koleksi biasanya? Koleksi koleksi apa biasanya? Apa yang enak ya? Koleksi sepeda lah ya, koleksi sepeda. Misalnya kita punya 5 sepeda. Oke, ada berapa? Ada 5 sepeda. Nah, 5 sepeda ini kita akan urutkan. Nah, urutannya berarti ada sepeda 1 gitu ya. Ada sepeda 2 gitu ya. Ada sepeda 3 dan selanjutnya. Nah, berarti nanti ada konsep yang namanya adalah ordering. Apa ordering itu? Ordering ini adalah urutan. Jadi nanti ada collection data type yang ordering, ada collection data type yang non ordering, yang tidak berurutan. Nah, string ini adalah ordering, ibaratnya berurutan. Nah, sekarang saya kasih lagi, kalau dalam matematika kita menghitung itu menghitung mulai dari berapa? Dari 1 ya. Orang matematika menghitung dari 1. Jadi kalau orang matematika ngitung dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bener ya? 10. Tapi kalau orang komputer, dalam komputer itu menghitung bukan dari 1 tapi dari berapa? Menghitungnya dari 0. Gitu ya, menghitung dari 0. Jadi kalau orang komputer tuh nggak dari 1 ngitungnya, tapi dari berapa? Dari 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Nah, sekarang kita bahas.
antara ordering dengan mulai dari 0, maka tadi kita punya variabel namanya apa? Bookstore. Kemudian sama dengan apa? Sama dengan city light ya, city light. L-nya besar kecil? L-nya besar ya, city light. Maka ini adalah sebuah, perhatikan di sini, ini adalah sebuah kumpulan dari karakter. Kayak gitu ya. Ini adalah kumpulan dari karakter. Ada berapa karakternya? Kita lihat aja di sini. Ya, ada C, ada I, ada T, ada Y, ada spasi ya. Spasi itu karakter juga ya. Ada L, ada I, ada G, ada H, ada T, ada S. Oke. Berarti bagaimana Pak mengidentifikasinya? Kita mulai dari 0. Kita mulai dari 0 ya. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, bisa dipahami ini? Jadi string, nanti kita akan ketemu dengan collection data type yang lain. Ada namanya list nanti. Ada namanya tuple, ada namanya set, ada namanya dictionary gitu ya. Dictionary. Nanti yang paling banyak dipakai list sama dictionary ya. Ini string juga sering digunakan. Nah, jadi seperti itu. Nah, berarti bagaimana cara mengakses satu-satunya, Pak? Kalau kita mau mengaksesnya, maka kita menunjukkan nama indeksnya, namanya indeksnya. Jadi, kalau kita panggil bookstore, maka yang kembali adalah city light. Tapi kalau kita panggil bookstore ya, tapi kita kasih apa namanya nih, kurung siku buka, kita kasih 0. Nah, berarti di sini artinya adalah kita akan mengakses indeks yang ke 0. Maka yang muncul apa? Yang muncul adalah C. Karena C adalah indeks yang ke 0. Ingat dia berurutan gitu ya, dia berurutan. Berarti kalau yang kedua berapa Pak? Yang kedua adalah indeks yang pertama kayak gitu. Gitu ya. Ya, kemudian kalau indeks yang berikutnya, indeks nanti kalau kita masuk ke for bisa lebih ramai lagi, tapi kita ikutin aja seperti ini. Gitu ya. Oke. Itu adalah indeksnya. Itu adalah indeksnya. Ya, saya pengen sedikit latihan ya. Biar ada sedikit interaksinya. Saya pengen Anda Oke. Saya pikir di sini kita perlu latihan ya. Silahkan buatlah sebuah variabel yang menyimpan nama Anda aja lah ya, nggak usah nama yang lain ya, yang menyimpan nama Anda ya. Tampilkan huruf ya, huruf ke-2, ke-4 dan ke-7 ya. Namanya panjang-panjang kan ya. Nah, 5 menit. Buatlah sebuah variabel yang menyimpan nama Anda. Nama variabelnya apa, Pak? Ya bebas ya. Namanya bebas ya. Kalau name aja boleh nggak Pak? Ya boleh name gitu ya, name. Nggak harus? Sorry apa? Enggak. Ini kan lagi nama sendiri. Nama Anda. Buatlah sebuah variabel yang menyimpan nama Anda ya.
Oke. Gimana caranya? Ini ya, nih. Buatlah sebuah variabel yang menyimpan nama Anda. Namanya siapa? Ya nama Anda ya. Nama variabelnya apa? Nama variabelnya nama misalnya ya, atau full name misalnya ya, full name, full underscore name gitu ya. Oke. Kemudian yang diminta apa? Tampilkan huruf kedua. Jadi print f string ya. huruf kedua, 4 dan 7 ya. Wah, agak panjang ya. Ya udah, nggak usah pakai ginian lah. Sudah ada yang kirim? Coba kita lihat. Ini siapa ini? Oke. Kejebak ya. Kejebak ya. Apa jebakannya? Jebakannya adalah tampilkan huruf kedua, keempat, dan ke-7. Jadi kalau misalnya namanya adalah Dinda Pratiwi misalnya, Dinda Pratiwi. Nah, bedakan antara huruf ke. Kalau kita bicara huruf ke, ini huruf ke berapa? Ini huruf ke-1. Ini huruf ke berapa? Kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10, 11, 12, 13. Ini huruf ke-nya, huruf ke-nya. Tapi kalau kita bicara indeks, maka indeksnya turun 1. Berarti kalau huruf kedua indeksnya indeks ke berapa? Indeks ke-1 kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang saya tanyakan huruf kedua berarti indeks ke berapa? Indeks ke-1. Ini indeks ke-3, ini indeks ke-6. Ya kan? Karena yang saya sampaikan tadi, komputer ngitungnya bukan dari 1 tapi dari 0. Itu jebakannya. Yang saya minta adalah tampilkan huruf kedua. Ya, tampilkan huruf kedua. Saya nggak bicara indeks kedua tapi huruf kedua. Jadi kalau huruf kedua berarti indeks ke-1 gitu ya. Kalau huruf keempat berarti indeks ketiga gitu ya. Kalau huruf ke-7 berarti indeksnya ke-6 kayak gitu. Berarti kalau misalnya kita tampilkan di sini gitu ya. Kalau kita tampilkan di sini mana tadi? Ya, berarti print misalnya huruf ke f string ya, huruf kedua gitu ya, titik 2 berarti full name ya, baru kasih indeksnya, indeks ke berapa? Indeks ke-1 ya. Huruf kedua adalah U gitu ya, huruf kedua adalah U. Betul huruf keduanya U? Betul, tapi indeksnya indeks yang pertama di sini. Kalau yang keempat berarti berapa? Huruf keempat ya, berarti indeksnya berapa? Indeksnya adalah 3 kayak gitu ya. Berarti kalau huruf ke-7 ya, huruf ke-7 itu indeksnya berapa? Indeksnya 6 kayak gitu ya. Oke, dah. Oke, kita udah mulai rame di sini ya. Nanti di string akan banyak metode-metode. Di string juga akan banyak operasi-operasinya ya. Ada concatenation, ada perkalian dalam string gitu ya. Nah, nanti kita ketemu sama input lagi. Ini salah satu tipe data yang banyak variasinya ya, dibandingkan dengan number integer sama float. Ya, oke. Saya pikir saya potong dulu di sini. Ya, saya perlu copy dulu ya.